Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang implementasi ERP pada PT Indofood. Perkenalkan, anggota kami ada Nama saya Rinda Laila. Nama saya Septiar Aulia Darmatia. Nama saya Gista Ayunda. dan nama saya Nadia Hafiz. Berikut merupakan company profile dari PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur atau yang kita kenal dengan PT Indofood merupakan perusahaan dengan pengolahan bahan baku berbagai jenis makanan dan minuman. Makanan yang sangat populer adalah mie instan, di mana menanggapi pertumbuhan pasar mie instan domestik dan internasional, Indofood JBP berkomitmen penuh untuk terus mengembangkan divisi mie instan. Berikut merupakan ASAP atau Accelerated SAP. Lamanya waktu implementasi sistem ERP bergantung pada ukuran bisnis perusahaan dan tingkat perbaikan. ASAP metodologi ini merupakan yang direkomendasikan SAP untuk mengimplementasikan software ERP di perusahaan dan menghasilkan sebuah best practice yang telah teruji keberhasilannya. ERP memberikan hasil yang efektif, efisien, dan optimal. Project preparation, ada project goals di mana untuk membangun sistem ERP dengan ASAP pada SCM di PT Indofood untuk mendukung perencanaan pengendalian pasukan dan permintaan. Sementara untuk project scope di mana pembangunan sistem untuk SCM berbasis ERP ini merupakan proses perencanaan bahan baku dengan proses produksi, pengambilan pasokan, dan proses transportasi, dan hanya sampai tahap final preparation dan tidak sampai go live dan support. Kemudian ada project prosedur di mana untuk penentuan key roles dan responsibilities dan mengetahui dokumen yang sesuai. Kemudian di sini ada case the pimpinan, yaitu bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas perusahaan, dan untuk staf umum untuk bertanggung jawab dalam berhubungan dengan pihak-pihak eksternal. Kemudian ada staf keuangan yang dimana berurusan dengan keuangan perusahaan, dan staf administrasi meliputi urusan dengan administrasi perusahaan. Dan untuk operational logistik staff di mana berurusan dengan logistik dan operasional perusahaan tersebut. Dan untuk staf gudang berurusan dengan bertanggung jawab dengan bongkar muatan barang pada gudang, dan staf gudang bahan baku berurusan dengan bahan baku perusahaan tersebut. Kemudian ada training ini untuk meningkatkan hasil kinerja karyawan. Kami menggunakan on the job training di mana untuk suatu pelatihan yang mana pekerja ditempatkan dalam kondisi sesungguhnya. Dan ada project IKA, bahwa ini merupakan awal dari sebuah proyek, peran dan tanggung jawab bagi project team research, stakeholder, dan siapapun yang terlibat dalam proyek tersebut. Dan juga ada technical requirement di mana sebuah tahap dalam menentukan kebutuhan teknis dan spesifikasi perangkat seperti ada hardware dan software. Hardware tersebut ada prosesor, RAM, dan hard disk, dan software ada OS dan juga network. Kemudian ada project timeline ini untuk timeline implementasi ERP. Oke, fase kedua adalah fase blueprint. Pada fase ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada scope dokumen. Scope dokumen melibatkan dokumen pengembangan untuk menyediakan dasar dari keputusan yang akan dilakukan pada proyek, mencakup kriteria untuk menentukan proyek atau fase yang telah diselesaikan sebelumnya. Langkah pertama setelah menentukan scope dokumen dari proses bisnis, kita perlu mengetahui kondisi existing di dalam PT Indofood atau SI. Yang pertama, ada proses bisnis. Berikut merupakan flow diagram dari SOP proses bisnis PT Indofood. Di sini dapat dilihat PT Indofood mengelola seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir dan siap untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya adalah struktur organisasi PT Indofood. Dapat dilihat PT Indofood mengelompokkan menjadi divisi-divisi dengan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap divisi kepada kepala divisi. Next, setelah mengerti dan memahami proses bisnis yang dilakukan pada PT Indofood pada current stage, selanjutnya adalah pemetaan proses bisnis ke dalam sistem ERP serta menentukan kondisi yang diharapkan. Gambar berikut merupakan usulan flow diagram SOP proses bisnis PT Indofood. Perbaikan yang dilakukan yaitu melakukan penyimpanan atau penyediaan cadangan bahan baku sebelum dilakukan proses pengolahan. Selain itu, kami melakukan improvisasi untuk pengolahan waste, dan yang terakhir kami melakukan improvisasi terhadap penjualan produk melalui e-commerce. Selanjutnya adalah gap analysis. Dari tabel tersebut kami mencari perbedaan antara kondisi perusahaan saat ini as is dengan kondisi perusahaan yang akan datang setelah implementasi dari sistem ERP, di mana nantinya perbedaan gap ini akan dianalisis untuk mendapatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kondisi to be. Dan yang terakhir pada fase blueprint adalah sign off. Pada tahap ini, perusahaan mendokumentasikan tahap bisnis blueprint dan memastikan tahap-tahap sebelumnya telah disepakati oleh perusahaan dan tim proyek yang terlibat sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Fase selanjutnya adalah fase realization. Yang pertama dilakukan adalah design configuration dan confirmation. Tahap ini adalah tahap perancangan. Kami melakukan konfigurasi dan customisasi berdasarkan kebutuhan perusahaan yang
Yang pertama ada konfigurasi sistem dengan nama menu dan aktivitas sesuai dengan modul yang kami gunakan, yaitu material manajemen. Selain itu ada konfigurasi sistem, ada customisasi sistem, dan juga pelaporan dokumen penjualan. Selanjutnya adalah desain form quotation usulan. Di sini kami membuat form yang berisi beberapa kolom yang dapat dilihat pada layar. Form tersebut berhubungan dengan data penjualan yang masuk pada PT Indofood. Selanjutnya adalah desain form quotation usulan. Pada form ini digunakan untuk bagian inventory. Pada desain form manajemen persediaan usulan digunakan untuk mendata persediaan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya adalah sistem manajemen. Manajemen sistem memastikan hal-hal seperti instalasi aplikasi, konfigurasi aplikasi, prosedur penggunaan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan requirement perusahaan PT Indofood. Tahap selanjutnya dilakukan final configuration dan confirmation. Yang pertama ada instalasi aplikasi. Di sini dilakukan instalasi SAP pada VMware dengan menggunakan sistem operasi Debian 8.0 dan juga software SAP SCM. Selain itu juga dilakukan instalasi database dan juga modul material manajemen seperti yang kita usulkan. Selanjutnya dilakukan tahap penyesuaian aplikasi di mana agar sesuai dengan kondisi PT Indofood. Dan di sini kita memasukkan data umum perusahaan PT Indofood dan juga list produk yang diproduksi oleh PT Indofood. Selanjutnya adalah konfigurasi user. Hal ini agar dapat mengoperasikan sistem sesuai dengan kondisi perusahaan. Pengaturan hak akses user, di sini setiap user memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan fungsionalitas di perusahaan. Berikut merupakan tabel pengaturan hak akses user. Bisa dilihat bahwa setiap user memiliki level akses yang berbeda-beda, dan untuk detail pengaturan dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Konfigurasi dan customisasi modul material manajemen, di sini dilakukan konfigurasi dan customisasi sesuai dengan usulan terhadap PT Indofood. Dan selanjutnya adalah develop program, interface, dan yang lainnya. Di sini modul material manajemen dapat diintegrasikan secara langsung oleh modul manufacturing. Pada pengaturan manufacturing yang akan tim proyek atur adalah material manajemen work center. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mengenai realization, yakni di tahap final integration testing. Jadi pada tahap ini kami akan melakukan penjabaran alur integrasi pada sistem dan melakukan pengujian atau testing dengan menggunakan metode PDHUPL, yakni perencanaan, deskripsi, dan hasil uji perangkat lunak. Pertama kali kita harus mengetahui hubungan integrasi antar bagian. Nah, tabel berikut merupakan penjabaran hubungan integrasi antar bagian yang terkait dengan bagian material manajemen pada sistem yang dibangun. Selanjutnya kita mengetahui tujuan dari PDHUPL, yakni diharapkan pengembangan atau developer sistem dapat mengetahui dan memperbaiki sistem apabila terdapat requirement yang masih belum terpenuhi berdasarkan spesifikasi pada SKPL. Selanjutnya deskripsi umum sistem. Jadi kami menggunakan halal material manajemen yang merupakan suatu sistem informasi terintegrasi berbasis ERP menggunakan aplikasi SAP SCM yang dapat digunakan untuk mengelola data pada proses inventory dan material handling seperti proses barang masuk, penyimpanan, barang keluar, peletakan barang, serta proses pelaporan jumlah barang. Selanjutnya kita ingin mengetahui pelaksanaan pengujian. Pelaksanaan pengujian merupakan hal-hal yang akan langsung dilakukan pada tahap final integration testing dengan menguji fungsi-fungsi yang terdapat di dalam aplikasi SAP SCM halal material management ini. Selanjutnya hasil pengujian merupakan sebuah dokumen yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi hasil uji software yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Jadi setiap butir SKPL yang telah diuji oleh tim penguji hasilnya akan ditulis ke dalam tabel pengujian yang ada di dalam dokumen testing. Nah, berikut merupakan penjabarannya. Di sini kita bisa lihat identifikasi rencana pengujian, terdapat kelas uji, identifikasi mengenai SPL dan DUPL terkait, serta tingkat dan jenis pengujian yang dilakukan. Selanjutnya merupakan quality check. Jadi setelah kita melakukan final integration testing, tahap terakhir fase realization atau implementasi adalah quality check, yakni tahap ini berguna untuk mengetahui apakah requirement dari perusahaan telah terpenuhi atau tidak dengan menerapkan instalasi dan konfigurasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
yang mana di sini adalah PT Indofood. Dan di sini juga kita bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan beserta dengan statusnya sudah terlaksana atau belum. Untuk tahap final preparation, pada tahap implementasi ini sebetulnya terdapat 2 tahap mendasar, yakni yang pertama realization yang sebelumnya saya jelaskan, dan yang kedua adalah final preparation yang akan kita bahas sekarang. Untuk yang pertama, project management, pada tahap ini manajemen proyek memastikan bahwa sistem dapat terintegrasi antar bagian, seperti end user mendapat kepuasan terhadap sistem dan adanya pengujian kualitas terhadap sistem ERP material manajemen pada PT Indofood. Selanjutnya untuk training, untuk memastikan bahwa apakah suatu pelatihan bekerja dengan baik atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, kita melakukan indikator efektivitas pelatihan yang dilakukan pada pegawai PT Indofood sebagai berikut. Pertama, adanya tambahan pengetahuan atau kemampuan, adanya kemampuan pegawai untuk mengingat pelatihan, dan yang ketiga adalah bagaimana pegawai dapat mempraktekkan secara langsung pelatihan tersebut. Selanjutnya untuk sistem manajemen, pada tahap ini peneliti bertanggung jawab penuh atas pembangunan sistem ERP pada perusahaan PT Indofood, meliputi hasil integrasi, pengujian terhadap end user, migrasi data perusahaan, dan pemecahan masalah teknis pada aplikasi. Nah, hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bukti oleh perusahaan PT Indofood. Selanjutnya adalah tahap detail project planning. Jadi pada tahap ini mencakup 3 hal penting, yakni project justification, project outcomes, dan project outputs. Untuk project justification, kita ingin mengetahui apakah penelitian ini dapat mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan pada PT Indofood. Project outcomes untuk mengetahui perubahan terkait struktur organisasi maupun proses bisnis perusahaan yang diberikan oleh kami diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi PT Indofood nantinya. Untuk project outputs-nya berupa proses bisnis usulan untuk perusahaan dan produk sistem ERP material manajemen diharapkan dapat dirasakan langsung oleh perusahaan. Lalu pada tahap final integration testing adalah tahapan di mana kami melakukan pengujian apakah gabungan dari bagian modul yang ada pada sistem ERP dapat bekerja sama dengan baik pada sistem perusahaan yang akan kami implementasikan. Dan tabel ini adalah daftar integration testing pada PT Indofood. Proses pada final integration testing adalah create storage, lalu purchasing, material data, support data, dan bill of material. Setelah integration testing dilakukan, selanjutnya adalah pengujian UAT atau User Acceptance Testing. UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna dari sistem tersebut untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada pada sistem telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tanpa UAT, risiko kegagalan implementasinya akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengujian penerimaan pengguna. Pada pengujian UAT kali ini dilakukan dengan menjalankan general testing, user form testing, lalu ada companies form testing, dan ada bill of material form testing. Cutover atau migration data. Migrasi data adalah istilah ilmu komputer yang digunakan untuk proses memindahkan data dari suatu konteks ke konteks lainnya. Pada tahap ini, migrasi data yang dapat dilakukan adalah data master atau data utama yang mendukung kegiatan secara keseluruhan dalam sistem aplikasi ini. Mekanisme teknisnya dapat menggunakan aplikasi khusus ETL atau Extract, Transform, Load yang biasa dirancang dengan kemudahan penggunaan graphic interface serta mendukung format file yang ada pada database sistem ERP. Salah satu aplikasi khusus ETL adalah Microsoft Excel. Adapun informasi yang harus ada untuk melakukan migrasi data adalah sebagai berikut, yaitu data storage, data purchasing, data material, data support, dan data bill of material. Dan berikut merupakan hasil dari migrasi data pada sistem ERP di PT Indofood, yaitu ada migrasi data storage, migrasi data purchasing, migrasi data material, migrasi data report, dan migrasi data bill of material. Lalu pada tahap quality check ini kami mengontrol kualitas, salah satunya melibatkan integration testing. Dengan adanya pengujian terlebih dahulu, maka akan mudah melakukan cek kualitas apakah kepuasan konsumen sudah dipenuhi oleh perusahaan atau belum. Dan tabel ini mengenai daftar aktivitas-aktivitas yang sudah selesai kami kerjakan. Lalu pada fase go live and support ditandai dengan dimulainya penggunaan SAP di perusahaan. Sistem perlu diawasi untuk mengetahui dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi sehingga bantuan dapat segera dilakukan. Tujuan fase ini adalah untuk menuju lingkungan pra-produksi menuju operasi live production yang meliputi production support, yaitu fase untuk melakukan pemeliharaan sistem secara berlanjut, dan production end, yaitu fase untuk menyelesaikan proyek dan mengimplementasikannya ke sistem perusahaan. Pada fase ini akan dilakukan dokumentasi untuk memudahkan user untuk menjalankan proses bisnis harian, dan tabel ini merupakan tabel rancangan dari pemetaan proses bisnis PT Indofood. Pemetaan pada tabel ini dibuat sebagai pedoman awal user dalam penggunaan sistem.
sehingga user hanya perlu melihat keterangan singkat mengenai proses bisnis dan modul terkait yang digunakan pada proses tersebut. Lalu setelah implementasi dilakukan, perlu dilakukan proses pemenuhan kebutuhan pengguna pada sistem. Dan tabel ini merupakan tabel rancangan pemenuhan kebutuhan pengguna terhadap sistem di PT Indofood. Tabel ini menggambarkan bantuan umum untuk menunjukkan modul-modul yang digunakan pada suatu proses bisnis. Kemudian dokumentasi waktu proses implementasi diperlukan untuk mengetahui seberapa lama proses implementasi memakan waktu untuk setiap proses yang dijalaninya. Dan sekian dari kelompok 6. Terima kasih.